Terima kasih Anda masih setia dengan Ragam Indonesia. Sahabat Ragam, rumah merupakan tempat di mana kita untuk berlindung, melakukan aktivitas dan berkumpul dengan sanak keluarga tercinta. Dalam arti umum, rumah adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama waktu tertentu. Sebagai bangunan, rumah berbentuk ruangan yang dibatasi oleh dinding dan atap. Biasanya memiliki jalan berupa pintu, bisa berjendela ataupun tidak. Lantai rumah bisa berupa tanah, ubin, babut maupun keramik. Kali ini, tim Ragam akan membahas beberapa keunikan rumah tradisional sesuai dengan suku yang membangunnya. Apa saja? Berikut informasinya. Yang pertama adalah rumah adat Batakaro. Rumah adat Batakaro dikenal sebagai rumah Siwalu Jabu. Siwalu Jabu memiliki pengertian sebagai rumah yang didiami oleh 8 keluarga. Dan masing-masing keluarga memiliki peran tersendiri di dalamnya. Rumah adat Karo berbeda dengan rumah adat suku lainnya. Bentuknya sangat megah dengan ukiran nan unik dan tanduk pada bagian atapnya. Proses pendirian sampai kehidupan di dalam rumah adat diatur oleh adat Karo. Keunikan lain dari rumah ini adalah tidak ada sekat yang membatasi ruangan, tetapi pembagian tersebut menggunakan garis-garis adat yang sangat kuat meskipun tidak terlihat. Di dalam rumah biasanya ada 4 dapur. Di dapur-dapur inilah penghuni rumah bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti memasak dan menanak nasi. Bagi Anda yang penasaran dengan rumah adat Karo ini, Anda bisa berkunjung ke perkampungan adat Batakaro. Suku Batakaro dapat dijumpai di dataran tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di sini juga Anda akan menemukan kebudayaan adat Karo lainnya. Selanjutnya, rumah adat Mentawai. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Mentawai bersifat patrilineal dan kehidupan sosialnya adalah suku. Struktur sosial orang Mentawai adalah kebersamaan dan mereka tinggal dalam sebuah rumah yang dikenal dengan rumah. Rumah adat Mentawai masih banyak kita jumpai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Tak berbeda jauh dengan rumah Batakaro, sahabat Ragam. Rumah atau rumah suku Mentawai juga dihuni oleh lebih dari 1 keluarga, yaitu 5 sampai dengan 6 keluarga yang menempatinya. Rumah juga dijadikan sebagai balai yang berfungsi sebagai balai pertemuan maupun upacara adat yang dilakukan oleh semua kerabat yang menghuninya. Rumah terbuat dari kayu dan berbentuk panggung. Biasanya di bawah rumah dibangun kandang untuk ternak babi. Bangunan rumah menyerupai atap tenda memanjang yang dibangun di atas tiang-tiang. Yang unik dari atap ini adalah terbuat dari rumbia yang menaungi menjulur ke bawah sampai hampir ke lantai rumah. Kerangka bangunan rumah terdiri dari 5 perangkat konstruksi dari tonggak-tonggak, balok, dan tiang-tiang penopang atap. Kerangka bangunan ini dibangun melintas ke belakang dan saling berhubungan dengan balok memanjang. Pola-pola ornamen atau dekorasi rumah suku Mentawai sangat dipengaruhi oleh pengaruh India. Bentuknya berupa bentukan sulur-sulur dan bentuk tumbuh-tumbuhan dengan dedaunan dan bunga-bungaan. Masih banyak unsur yang ada pada rumah atau rumah suku Mentawai ini, sahabat Ragam. Jadi pastikan Anda berkunjung ke Mentawai untuk mempelajari lebih jauh rumah dan penuh sejarah dan tradisi ini. Selanjutnya ada rumah kerucut kampung adat Wairebo Flores di Nusa Tenggara Timur. Wairebo adalah sebuah kampung tradisional di dusun terpencil. Wairebo terletak di Desa Satarlenda, Kecamatan Satarmase Barat, Kabupaten Manggarai. Salah satu yang menarik dari Desa Wairebo ini adalah rumah adatnya yang berbentuk kerucut dan atapnya yang terbuat dari daun lontar. Rumah adat yang disebut Mbaruniang ini sepintas sama dengan Hona yang ada di Papua. Namun yang membedakan adalah bentuk atap rumah Wairebo lebih kerucut dengan atap yang memanjang sampai menyentuh tanah. Mbaruniang adalah rumah adat yang terdiri dari 5 tingkat dengan atap kerucutnya yang khas. Masing-masing lantai mempunyai nama dan fungsi yang berbeda loh, sahabat Ragam. Seperti tingkat pertama rumah ini disebut dengan lutur atau tenda. Tingkat kedua disebut dengan lobo, yaitu untuk menyimpan bahan makanan. Tingkat ketiga adalah lentar yang digunakan untuk menyimpan benih tanaman sampai pada tingkat kelima akhirnya. Proses pembangunan rumah adat ini adalah tanpa menggunakan paku, melainkan dengan konsep pasak dan pen yang kemudian diikat dengan rotan sebagai penguat setiap tulang fondasinya. Bahkan konon katanya, saking unik formasi bentuk rumah Mbaruniang ini, banyak arsitek luar datang dan menginap untuk mempelajari konsep bangunannya. Meskipun terbuat dari bahan alam, tapi jangan ditanya tentang kekuatannya ya. Rumah Mbaruniang di Desa Wairebo ini mampu berdiri tegak sampai puluhan tahun lamanya. Dan uniknya, rumah Mbaruniang ini semakin luar biasa
dengan kombinasi alam Flores dengan sejuta pesonanya semakin membuat siapa saja ingin berkunjung ke desa Wairebo ini. Termasuk Anda kan, sahabat Ragam? Ya, sahabat Ragam, inilah akhir kebersamaan kita dalam Ragam Indonesia pagi ini. Semoga seluruh sajian kami pagi ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda. Saksikan terus Ragam Indonesia setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.